Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah. Jadi Islam itu juga mengajarkan bahwa Allah itu esa, tidak ada dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah itu tidak mempunyai sekutu ataupun serupanya. Jadi Allah itu adalah segi zat, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa selain dengan zat Allah. La ilaha illallah. Jadi konsepnya dalam tauhid ini adalah tidak Tuhan selain Allah. Nah, dalam akidah ini sendiri, kepercayaan ini sendiri, kita juga harus memaknai yang namanya rukun iman. Nah, di dalam rukun iman ini sendiri terdapat 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat, dan yang terakhir ini adalah iman kepada qada dan qadar. Di dalam nilai-nilai utama yang kedua setelah akidah ini terdapat syariah ataupun aturan-aturan yang terdapat pada suatu agama. Karena kita ini pembahasannya dalam konteks pendidikan Islam, maka syariah ini ataupun aturan ini yaitu aturan agama Islam. Yang pertama ini adalah tentang konsep ibadah ataupun tentang ibadah. Nah, di sini ibadah sebenarnya kalau kita lihat dari segi makhluk, kita itu adalah makhluk Allah ataupun makhluk Tuhan yang memang sebenarnya tugas kita ini adalah ibadah, hanya ibadah kepada Allah SWT. Nah, dalam menggerakkan roda akidah yang di dalamnya terdapat tauhid ataupun rukun iman, memang ibadah ini adalah salah satu tunjangan kita ataupun langkah kita untuk menggerakkan akidah tersebut ataupun menjalankan keimanan kita. Salah satu contohnya itu terdapat rukun iman. Dalam rukun iman itu terdapat percaya akan adanya Allah SWT. Bagaimana cara kita untuk mempercayai? Salah satunya kita harus mengamalkan salah satu ibadahnya. Kita bisa sholat, berdoa ataupun yang lain. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya ibadah kita itu menjalankan keimanan kita yang ada di dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama. Nah, di dalam syariah ataupun aturan Islam yang kedua ini kita juga harus menjalankan yang namanya rukun Islam. Nah, di dalam rukun Islam sendiri ini juga termasuk salah satu pintu utama kita menjadi seorang muslim yang bertakwa dan lain-lain. Di dalam rukun Islam sendiri itu terdapat syahadat, maksudnya 2 kalimat syahadat, terdapat sholat, terdapat zakat, terdapat puasa, dan yang terakhir adalah haji. Nah, haji ini bagi yang mampu. Nah, setelah akidah dengan syariah, dalam nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam ini terdapat akhlak. Nah, di sini akhlak sendiri yaitu moralitas kita ya. Di dalam akhlak ini terdapat 3 aspek ataupun 3 kategori yang memang harus kita jalankan. Karena moralitas kita itu memang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hablum minallah. Nah, di dalam hablum minallah ini memang kita sebagai makhluk itu juga harus mempunyai moralitas kepada Tuhan. Kita harus beribadah, kita harus menjalankan syariah-syariah yang ada di Islam. Kita harus selalu berdoa kepada Allah dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ini terdapat hablum minan nas ataupun moralitas kita terhadap sesama, dalam arti sesama terhadap sesama manusia. Namun terkadang kita memang secara formalitas kita benar menghargai, kita mempunyai akhlak yang baik terhadap orang lain. Namun terkadang kita juga kurang dalam memoralitaskan diri kita sendiri. Dalam arti terkadang kita menghargai, menjaga ataupun menghormati orang lain, tetapi tidak menghargai diri sendiri. Ataupun biasanya sebagai kata filosofi, orang itu mengatakan sebagai contoh seperti api. Nah, jadi api itu terbakar, dia menerangi tempat sekitarnya, namun dia membakar dirinya sendiri. Dengan tanda kutip, dia membantu orang lain tetapi dia merugikan diri sendiri. Nah, jadi harus balance. Jadi kita harus moralitasnya ataupun akhlak kita ini harus bisa seimbang. Hablum minan nas itu dalam arti diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan yang terakhir dalam
moralitas kita ini akhlak yang baik terhadap hablum minal alam. Dalam artian kita juga harus menghormati semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Karena seperti gunung, lautan, pohon, rumput, hewan ataupun yang lain, sebenarnya ini adalah makhluk Allah yang memang kita juga harus menghormati dan bahkan menjaganya. Karena mereka juga salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam ini, memang kita harus mengecamkan ataupun kita harus menjalankan secara bersamaan dan melengkapi satu sama lain. Dengan apa? Agar menciptakan dalam diri kita ini adalah sebagai karakter Islami yang baik ataupun bisa kita sebut dengan ihsan kamil. Itu tadi adalah pembahasan tentang nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam. Nah, tetapi di negara kita ternyata itu juga terdapat yang namanya penguatan pendidikan karakter. Nah, ini nilai-nilai utama di dalam negara kita ini juga sebanding dengan nilai-nilai utama yang ada di pendidikan Islam seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK ini, ternyata nilai-nilai utama itu juga diterapkan dalam negara kita yang berjumlahkan 5 kategori. Yang pertama ini adalah religius. Nah, ini maksudnya ini ternyata negara kita ini juga mengakui yang namanya Tuhan. Jadi religius ini berpatok pada sila pertama yang berbunyi itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita ini juga sebenarnya ini juga termasuk negara yang religius karena memang juga berpatokan dengan Tuhan. Maksudnya seseorang itu juga harus mempunyai Tuhan. Lalu yang kedua ini terdapat nasionalisme. Jadi nasionalisme ini adalah suatu sifat mencintai bangsa dan negara. Nah, kalau kita sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa, biasanya nasionalisme kita ini tidak harus dengan seperti berperang ataupun melawan penjajah itu pada era terdahulu. Namun dalam era yang seperti ini, kita bisa meningkatkan belajar dengan giat, kita bisa membeli suatu produk dalam negeri, contohnya batik, kita selalu membudayakan seni-seni yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu nasionalisme yang memang harus dibangun sejak dini. Lalu nilai-nilai utama yang ketiga ini adalah tentang kemandirian. Jadi kemandirian ini adalah kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. Lalu yang keempat ini adalah gotong royong. Jadi gotong royong itu adalah menyelesaikan suatu permasalahan ini secara bersama-sama ataupun secara kerjasama. Ini memang sangat vital sekali karena memang di dalam sebuah kota besar banyak ataupun 70% bahkan 90% gotong royong ini sendiri memang sudah hampir hilang. Dan yang kelima ini adalah integritas. Nah, nilai-nilai utama yang kelima ini memang sangat spesies sekali, yaitu tentang suatu sikap ataupun tindakan yang berkaitan dengan kejujuran suatu individu. Jadi memang integritas seseorang ini memang sangat dibutuhkan dalam suatu negara, apalagi dengan yang namanya penguatan pendidikan karakter. Lalu yang selanjutnya ini kita lebih mendalami ke dalam materi, yaitu tentang dalam era informasi yang seperti ini, memang pendidikan Islam itu harus bisa membasiskan diri ke dalam banyak media ataupun ke dalam multimedia. Di dalam media ini terdapat dua kategori, yaitu tentang bentuk media dan jenis media. Di dalam media yang berbasis bentuk ini ada yang namanya media cetak. Nah, biasanya media cetak ini adalah hard file ataupun print ataupun buku ataupun sesuatu yang dicetak. Lalu yang kedua ini adalah dalam bentuk elektronik. Nah, elektronik ini semakin lebih maju dibandingkan media cetak. Nah, di sini salah satu contohnya media ini ada seperti laptop, HP, ataupun yang lainnya. Lalu bentuk yang ketiga ini semakin maju lagi. Di dalam era yang seperti ini ada dalam bentuk media digital. Dalam arti
ini seperti suatu sistem yang ada di dalam suatu jaringan, di dalam sebuah komputer ataupun yang lain. Ini lebih detail lagi, lebih canggih lagi yang ada di dalam sistem elektronik otomatisnya. Contohnya seperti sosmed, seperti email, YouTube ataupun yang lainnya. Jadi pendidikan Islam ini jika diterapkan di dalam media yang digital ini, wow, sungguh lebih bisa mengenakan, atau dalam bahasanya itu bisa lebih enak ditangkap oleh peserta didik, karena memang pada zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan sosmed ataupun YouTube ataupun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis media. Yang pertama adalah media yang berbasis audio. Jadi media ini bisa seperti rekaman ataupun suara, musik ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua ini adalah jenis media yaitu berbentuk visual. Nah, jadi berbentuk visual ini adalah media yang secara diam, tetapi ini bisa ada juga yang bergerak. Seperti contohnya seperti foto yang bergerak, lalu seperti gambar proyeksi ataupun film secara bisu seperti animasi. Nah, ini adalah media secara visual. Lalu yang ketiga ini adalah jenis media yaitu media audiovisual. Ini adalah media yang kombinasi ataupun percampuran antara audio dan visual, yaitu gambar dan suara. Contohnya ya seperti ada yang ada di alat elektronik, ada di TV ataupun yang lainnya. Itu adalah salah satu contoh jenis media yang menggunakan basic audio dan visual. Nah, setelah kita mengetahui tadi beberapa jenis serta bentuk di dalam media, lalu bagaimana sih cara penerapannya itu? Nah, jadi ini ada 3 penerapan dalam mentransformasikan ilmu di dalam sebuah media ataupun berbagai macam media. Yang pertama ini adalah tatap muka secara offline. Jadi penerapannya ataupun kita menyalurkan sebuah ilmu ini secara tatap muka ataupun secara langsung. Lalu penerapan yang kedua ini adalah daring ataupun secara via online. Nah, ini seperti yang kita alami pada masa sekarang. Lalu yang ketiga ini adalah kombinasi. Jadi bisa offline, bisa online. Ini salah satu faktornya biasanya itu instansi ataupun sekolah tertentu itu kekurangan dalam fasilitas untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi apa sih sebenarnya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah pendidikan Islam itu memang harus menggunakan banyak media, berbagai media. Nah, tetapi dengan tanda kutip itu juga harus memperhatikan atau melihat komposisi materi. Jadi harus melihat bobot materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Mengapa demikian? Karena memang tujuannya agar peserta didik itu bisa lebih memahami materi itu dengan secara mudah dan cepat. Nah, ini yang goalnya yang memang harus kita dapatkan dalam gagasan baru di dalam era pendidikan seperti ini. Nah, setelah kita mengulas materi yang banyak tadi, sebenarnya apa sih pentingnya membuat paradigma baru pendidikan Islam itu di era informasi yang seperti ini? Jika saya simpulkan, sebenarnya itu ada 3 hal poin penting yang memang cukup menjadikan alasan mengapa sih paradigma baru pendidikan Islam itu penting dibangun di era yang seperti ini, di era super global. Yang pertama itu adalah pendidikan Islam ini memang pada zaman sekarang harus menghadapi peserta didik ini yang berbasis modernisasi ataupun kaum milenial. Kita harus bisa membuat konsepan baru. Kita harus bisa membuat paradigma baru agar pendidikan Islam ini dapat tetap terluncurkan, tetap transformasikan, tetap kita salurkan, tetap kita pahamkan dengan kita menyesuaikan apa yang disukai oleh kaum-kaum milenial. Lalu yang kedua adalah pendidikan Islam ini adalah sebuah proses yang memang berkesinambungan, berkelanjutan,
Nah, dan senantiasa ini memang kelanjutannya itu selalu berinteraksi dengan masyarakat. Misalkan ada hajatan, ataupun ada tahlil, ataupun ada acara pengajian, memang pendidikan Islam ini selalu harus terjun di dalam sebuah masyarakat. Nah, otomatis dengan proses yang berkesinambungan seperti ini, kita harus memahamkan ataupun mentransformasikan ilmu ini kepada peserta didik dengan baik. Lalu yang terakhir, ini pentingnya paradigma baru itu, peserta didik ini bisa lebih aktif dan tidak hanya pasif di dalam pembelajaran, khususnya ini di dalam pendidikan Islam. Nah, jadi seperti yang dikatakan dalam kurikulum K13 ataupun kurikulum 2013 ini juga salah satu paradigma baru ataupun gagasan baru dari pemerintah untuk peserta didik ini bisa lebih aktif, karena memang ini peserta didik dijadikan subjektif, tidak hanya dari receiver ataupun tidak hanya guru saja yang memberi informasi, tetapi peserta didik ini juga diharapkan aktif dalam berdiskusi ataupun di dalam berpendapat ataupun berargumen di dalam sebuah pembelajaran. Jadi pendidik ini mempunyai sebuah tugas yang memang benar-benar harus bisa membuat konsepan baru, bagaimana sih agar pendidikan Islam itu bisa lebih maju. Nah, dengan standarisasi khususnya ini ke dalam peserta didik bisa lebih aktif dan tidak pasif di dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang betapa pentingnya membuat paradigma baru itu, khususnya pada pendidikan Islam di era modernisasi ataupun di era informasi yang seperti ini. Memang pendidik itu seharusnya harus mempunyai skill ataupun kemampuan yang lebih untuk menyesuaikan keadaan zaman ataupun keadaan peserta didik yang ada pada masa sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.